Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di sini saya Lydia Onbers dalam vlog keluarga Onbers. Aku bingung loh, rek. Kaku ngomongnya. Aku ameh cerita. Saya mau bercerita ya. Saya menggunakan bahasa Indonesia saja ya, karena saya tidak punya editor untuk mensubtitle bahasa. Yang nonton kan kebanyakan orang Indonesia ya, dan tidak hanya di Pulau Jawa, tidak di Jawa Timur, Jawa Tengah saja, tapi seluruh Indonesia ya, amin ya rabbal alamin, yeay. Jadi saya memakai bahasa yang mudah dimengerti, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kangen sama Indonesia tercintaku. Oke, lanjut ke cerita. Sesuai judul ya, saya ingin bercerita kenapa saya bisa kesasar di Taiwan. Bukan kesasar ya, tepatnya itu kok iso orang yang Taiwan udah ya. Oke. Pertama dulu, maaf ini agak membuka masalah pribadi saya yang dulu ya. Saya gagal dalam berumah tangga. Mungkin dulu itu karena ya masih labil pikiran gitu ya. Saya tidak pernah menyalahkan siapapun dalam kegagalan saya gitu. Saya hanya menyalahkan diri saya sendiri, mengoreksi diri saya sendiri, apa sih yang kurang pada diri saya gitu. Mungkin waktu itu saya masih labil, pikiran masih boom gitu ya. Ya. Terus anak saya masih kecil, si cowili anakku, si bayi mungkin ya, malahan 1 tahun 6 bulan itu, 1 tahun 6 bulan 7 bulan itu masih bayi ya, masih menyusui saya. Alhamdulillah mantan suami saya baik, anak diberikan pada saya gitu. Tapi saya berjanji saya tidak akan pernah mendidik anak saya untuk membenci ayahnya, tidak akan pernah. Kapanpun, dimanapun, setiap saat pun saya selalu mengizinkan mantan suami saya untuk menjenguk anak saya. Nah, waktu itu saya tidak bekerja, anak saya nyusu ya, susu formula juga, jadi saya bingung gitu. Terus saya putuskan untuk keluar negeri gitu, diantar bapak saya ke Malang waktu itu. Habis itu ada beberapa negara pilihan, ada Dubai, ada Singapura, ada Hong Kong, ada Taiwan gitu ya. Terus pikir saya ke Singapura sudah gitu. Saya pingin cari gaji yang agak lumayan gitu kan. Terus akhirnya saya memilih Taiwan, walaupun gajinya waktu itu tuh agak lebih besar Hong Kong sedikit ya. Tapi pikir saya itu, saya umurnya udah tua gitu kan, dan nggak mungkin untuk belajar bahasa yang baru gitu. Nah, untuk Taiwan ini kan bahasa basicnya Mandarin ya. Kalau untuk Mandarin saya udah pernah mengerti itu, sedikit mengerti karena pengalaman di Singapura ya kan. Pengalaman di Singapura, saya kerja di Singapura itu beberapa bulan ikut restoran orang Cina. Terus di situ tuh bahasanya Mandarin semua, jadi saya belajar bahasa Mandarin itu dari translate Inggris ke Mandarin. Waktu itu ada 2 karyawan pakai bahasa Inggris dan Mandarin, mereka semuanya keturunan Cina, itu Mandarin semua. Setiap bos saya ngomong, setiap karyawannya ngomong, bosnya ngomong ke saya, terus bosnya ngomong ke karyawan yang 2 ini, saya selalu minta ini artinya apa gitu, tapi pakai bahasa Mandarin dan Inggris, itu Inggris dan Mandarin saja. Nah, dari situ saya memegang bisa bahasa Mandarin gitu. Saya mengantongi bahasa Mandarin dari restoran itu gitu. Setelah itu bos saya bangkrut, pindah ke Jepang, terus saya diikutkan temannya untuk menjaga kakeknya itu keturunan Taiwan, dan bahasanya pakai bahasa dai ya kalau di sini. Dan alhamdulillahnya saya itu dari nol pukul gitu loh, nol pukul. Nenek sama kakeknya itu nggak tahu Inggris dan nggak tahu Mandarin, taunya itu bahasa dai, itu bahasa Taiwan gitu. Terus di situ saya nyemplung itu pokoknya otodidak gitu, bisa bahasa
bisa bahasa Taiwan itu otodidak gitu, karena ngomong setiap hari gitu ya. Mungkin otak saya masih agak fresh ya, nggak sedikit ngeblank kayak sekarang mungkin ya gitu. Nah, setelah di PT saya memutuskan untuk masuk ke Taiwan karena saya sudah mengantongi bahasa Taiwan dan bahasa Mandarin walaupun basicnya aja kan. Setelah itu di PT, alhamdulillah tidak lama-lama ya di PT ya. Di PT itu ada kenaikan kelas ya, 1, 2, 3, habis itu X. Kelas X ini adalah orang-orang yang pernah ke luar negeri, ke Taiwan contohnya, itu bertahun-tahun gitu, balik lagi terus proses ke PT, dia masuknya ke X. Saya waktu itu perkenalan 1 minggu di kelas 1 dan gak tahu kenapa ya, bapak asrama dari Singapura itu langsung mengangkat saya di kelas E gitu kan. Saya pelongo kayak sapi ompong deh ya guys, karena kan nol pukul ya kan, bahasanya itu kayak ngantongin mau cuma sedikit, langsung dinaikkan di kelas X sama bapak asrama. Kaget kan saya, kaget, loh pak kok sampai kene, ngono kan pikirku ya. Terus diserahkan sama guru X nya, ini Lydia, Lydia tak tahu kok kene. Kebetulan bapak asrama saya itu tinggal di Malang selama banget, jadi dia juga bisa bahasa Jawa gitu. Lydia tak kayak gini, aku tak jamin bahasanya bisa menguasai. Terus waktu itu guru yang X itu kayak tonelet gitu, iya kah gitu, kayak percaya nggak percaya gitu. Habis itu di situ terus saya telongo itu karena ya di situ tuh wah semuanya gitu, HP-nya tuh pada bagus-bagus guys, kayak layarnya itu ya segede ini gitu, waktu itu kan, waktu 2014 apa 2015 ya, waktu itu kan agak sedikit kan yang punya HP kayak gini kan ya kan. Terus waktu itu HP ku masih Nokia C7 yang kecil itu. Terus aku lihat, ya ampun kapan ya aku punya HP seperti itu. Dan sekarang tuh udah punya ya, udah ngasih ibu juga HP yang kayak gini juga, itu udah ngasih anak adik gitu, alhamdulillah ya, terima kasih ya Taiwan gitu. Terus semua teman-teman saya yang di kelas 1 tuh, hei Lydia, lampu kondek kono, hei kenapa kamu di situ gitu ya, nggak tahu gitu. Habis itu belajar di situ dan alhamdulillah saya bisa mengejar yang X itu gitu, dari ulangan, dari ujian gitu, bisa semuanya. Saya bisa mengejar yang X itu walaupun saya tidak X gitu, alhamdulillah saya bisa mengejar semuanya itu, semua teman-teman di situ gitu. Nah, kalau nggak salah 2 mau 3 bulan gitu, alhamdulillah saya udah berangkat di sini. Dan alhamdulillah di sini saya udah 5 tahun lebih gitu ya, udah 5 tahun lebih saya tidak pernah libur gitu. Pokoknya intinya saya pengen sukses, pengen semuanya itu berjalan dengan lancar gitu, karena saya pernah gagal semuanya gitu. Dan pengingat saya meninggalkan anak saya itu masih bayi gitu di PT itu, saya masih apa ya, belum 2 tahun kan, masih menyusui. Saya harus memompa maaf ya payudara saya untuk mengambil air susunya untuk saya buang gitu kan, karena tidak disusui anak saya gitu ya kan, sakit ya kan. Mungkin ibu-ibu yang udah punya anak mungkin bisa merasakan ya kan. Nah seperti itu. Dan alhamdulillah di sini saya juga udah mau finish, tinggal beberapa bulan lagi. Minta doanya untuk teman-teman semua agar saya sehat, dan untuk teman-teman semuanya saya juga doakan sehat sampai cita-citanya, tujuannya berhasil gitu. Kalau untuk menurut saya pribadi, ya saya yang dulu seperti apa, yang sekarang seperti apa, saya cukup bersyukur sekali gitu. Saya tidak mau memuluk-muluk untuk mempunyai semuanya gitu, saya tidak. Saya hanya ingin cukup gitu saja, sederhana gitu saja. Alhamdulillah sudah bisa lebih dari yang sebelumnya gitu, sudah alhamdulillah, terima kasih gitu. Nah itu tadi cerita saya bagaimana saya bisa kesasar di Taiwan ya itu. Untuk kemarin-kemarin saya tidak bisa mengupload video, ada yang banyak minta request, minta tiktokan lagi dong, gini dong, tapi kemarin saya drop gitu, saya sakit. Sekarang sudah agak bisa melek gitu. Saya doakan pokoknya untuk teman-teman yang berjuang mencari nafkah untuk anak, untuk keluarga, semuanya sehat dan
saya pesan untuk teman-teman semuanya, gunakan, manfaatkan uang dengan sebaik-baik mungkin gitu. Karena kita mencari uang di sini tidak mudah ya guys. Loro yo ceh kerja, loro yo ceh ngopeni awake dhewe, ceh ngopeni pasien yo kan guys. Sing tak alami ki ngono guys, ya Allah guys pokoknya menyedihkan. Masak tinggu mangan dhewe, ngopeni awake dhewe, cek tinggu masak ngopeni mbahe ngono kuwi. Ya udah, itu saja ya yang bisa saya ceritakan ya. Mungkin ini tidak bermanfaat tapi saya ingin ngomong aja ya. Ya udah, terima kasih telah mendengarkan ocehan saya yang kurang bermutu ini, dan pesan saya untuk YouTuber pemula ya, sabar, saya ini juga merintis ya. Aduh, ternyata itu enggak mudah, enggak semudah bayangan. Nah, saya kira itu sangat mudah sekali, ternyata sulit banget untuk jadi YouTuber, itu sulit. Setelah saya terjun di YouTube ini, saya baru lihat gimana sih perjuangannya YouTuber apalagi pemula yang tidak ada keturunan artis atau tidak ada bantu lonjatan untuk pansos gitu ya istilahnya. Aduh, berat. Tetap semangat aja ya, pokoknya semangat berkarya, semangat sukses. Salam dari saya, Lydia Onbers. Semoga keluarga semua yang melihat channel saya ini, keluarga Onbers Vlog ini, menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, bahagia sejahtera. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.